Mama Yasinta Moiwen, Simon Petrus Balagaise, Andreas Mahuse, Liberius Moiwen, dan Kanasius Gagai bersama masyarakat adat Merauke menggugat Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse atas surat keputusan Bupati tahun 2005 tentang pembangunan jalan sepanjang 135 km sebagai sarana prasarana ketahanan pangan. Gugatan ini diiringi ritual adat sebelum masuk ke gedung PT UN Jayapura pada Kamis 5 Maret 2026. Dirampas untuk tambang dan seluruh tanah Papua. Program neraka, program sengsara nasional yang merusak tanah Papua. Mereka mengklaim tidak ada permintaan izin kepada masyarakat adat atas tanah marga yang dibongkar untuk jalan atas kepentingan program ketahanan pangan. Di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan atribut adat, Mama Yasinta Moiwen menaikkan doa sebelum memasuki gedung PT UN. Karena dia masuk seperti pencuri tanpa izin. Hutan kami dibongkar, tanaman kami digusur, dan kami sudah minta untuk ganti rugi, tapi ternyata mereka tidak pernah tanggapi kami masyarakat adat. Tanah itu, kami makan dari tanah itu. Tanah adalah ibu kami. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Ketika tanah kami digusur sampai habis-habisan, kami mau tinggal di mana? Kami mau kemana? Tuhan, dampingilah kami hari ini ketika kami masuk di ruangan untuk penggugatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apakah tanah ini harusnya neraka? Tak satu pun jiwa yang tahu. Sebanyak air mata yang telah menuju menyaksikan bangsaku hancur. Memasuki PT UN Jayapura, Mama Yasinta dan kawan-kawan juga disambut oleh solidaritas mahasiswa Papua di Jayapura dengan berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan lawan krisis iklim, lindungi hutan Papua, respek Papua, stop PSN, hingga stop perampasan hutan adat Merauke. Tak hanya itu, nyanyian-nyanyian lagu Mambesak dan lagu rohani dinyanyikan sebagai bentuk dukungan. Simon Petrus Balagaise yang juga Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anim menjelaskan perencanaan pembangunan jalan sepanjang 135 km itu akan melewati distrik Ilwayap, distrik Gitu, distrik Kapel, dan distrik Muting. Menurut Simon, masyarakat adat tidak pernah tahu perihal pembangunan jalan yang akan melewati lahan mereka. Dan hingga surat keputusan Bupati diterbitkan, masyarakat adat tidak pernah didatangi atau diajak berbicara perihal rencana tersebut. Duduk bicara, atur tanah ini siapa punya, tanah ini kau punya atau apa, dan untuk diberikan kepada perusahaan itu tidak ada. Melalui proses GPIC ini tidak ada. Proses negosiasi itu tidak ada. Dan juga setelah hutan dibongkar, direpresi dengan tekanan-tekanan militer yang cukup banyak, sebanyak 1.000 pasukan di distrik Ilwayap. Maka sampai hari ini jalan dibongkar secara paksa, itu jalan cetak sawah rakyat 135 km dari distrik Ilwayap, Kampung Wanam, melewati beberapa kampung. Itu Kampung Wanam, Kampung Wogikel, Kampung Salamepe, Kampung Nakias, Kampung Tagaepe, Kampung Ilhalik, Kampung Kapel, dan Kampung Selo di distrik Muting. Melewati 3 distrik, distrik Ilwayap, distrik Guti, distrik Kapel, tambah 1 distrik, distrik keempat, distrik Muting.
Tigor Hutapea dari tim advokasi Solidaritas Merauke mengatakan pemerintah telah melakukan pelanggaran serius dan berpotensi menjadi tindak pidana lingkungan. Pasalnya, pengerjaan pembukaan jalan sudah dibangun sepanjang 50 km sejak tahun 2024 sebelum terbit Surat Keputusan Bupati Merauke nomor 100.3.3.2/1105 tahun 2025. Tigor mengatakan gugatan diajukan atas permintaan masyarakat terdampak. Iya, kami menggugat jalan karena izinnya memang mengatur jalan. Tapi menurut kami penting sekali untuk menggugat jalan ini karena jalan inilah yang menjadi sarana prasarana untuk nanti membuka hutan yang lebih luas, begitu ya. Dan ketika hutan lebih luas dibuka, mereka melakukan pencetakan sawah, tebu dan sawit. Jalan ini juga yang akan digunakan untuk mengangkut logistiknya. Jadi kami melihat ini yang strategis untuk dihentikan ya, digugat dan dihentikan proyek ini begitu. Dan kami menilai ya ada kesalahan yang ada ini skandal yang luar biasa ya. Satu proyek yang sudah dibangun sepanjang 50 kilometer lebih, kami mencatat tuh 50 km lebih dari September 2024 sampai izin ini terbit ya. Itu ternyata sepanjang 50 km itu proyeknya ilegal tanpa ada dokumen izin dan baru dikeluarkan dokumen izin 2025 September. Jadi kami menilai ini perbuatan ilegal, sebenarnya bisa juga menyangkut pidananya karena pidana lingkungan ya, melakukan pembukaan pembangunan tanpa ada satu izin yang jelas terkait izin lingkungan begitu. Proses pendaftaran gugatan sendiri berjalan lancar dengan nomor perkara nomor 9-G-LH-2026-PTWN Jayapura tertanggal 6 Maret 2026.